Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yakni kelegaan. Kita lihat satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan 29. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tidak asing lagi bagi kita orang-orang percaya. Yesus mengundang orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepada Dia. Agar apa? Agar mendapat kelegaan. Saya yakin dan percaya kita semua orang-orang percaya khususnya mengingini kelegaan dalam hidup ini. Apa arti kelegaan? Kelegaan artinya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita ini bahagia. Bagaimana caranya supaya kita, khususnya anak-anak Tuhan, bisa mendapatkan kelegaan dalam hidup ini? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan untuk kita mendapatkan kelegaan, Dia berkata, pikullah kuk yang kupasang. Jadi syarat yang pertama untuk kita mendapat kelegaan dalam hidup ini adalah memikul kuk. Apa artinya memikul kuk? Memikul kuk adalah kesiapan dan kesediaan serta ketulusan hati untuk terbeban dalam pekerjaan Tuhan, dalam bentuk apapun dan tanpa bersungut-sungut. Jadi, sekali lagi saya mau katakan, untuk kita mendapat kelegaan dalam hidup ini, kita harus memikul kuk, yang artinya kita harus siap dan bersedia serta memiliki ketulusan hati untuk terbeban dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu luas, bukan hanya menjadi seorang pengkhotbah, tidak, ada banyak pekerjaan Tuhan. Membantu di gereja, terbeban melakukan untuk mencari-cari jiwa. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Dalam doa mungkin kita tidak bisa memberi materi karena kita tidak punya harta banyak. Kita bisa berdoa. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk kita membantu pekerjaan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang memiliki harta, kekayaan, dia boleh membagikan sebagian yang ada pada dia untuk pekerjaan Tuhan. Dengan, sekali lagi saya katakan, dengan ketulusan hati, tanpa bersungut-sungut. Kalau ini kita lakukan, maka firman Tuhan mengatakan kita akan mendapat kelegaan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa mendapat kelegaan, firman Tuhan mengatakan di atas, belajar kepada pribadi Yesus. Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Belajar mengenai apa? Mengenai kelemah lembutan, kesabaran, dan kerendahan hati.
Kita diminta untuk kita bisa mendapat kelegaan, kita harus memiliki kelemah lembutan, kesabaran, dan kerendahan hati. Kalau ini kita miliki, maka hidup kita ini menjadi lega, bahagia. Itu yang kedua. Saya mau katakan, jika kedua syarat ini terpenuhi, maka sekali lagi kelegaan, damai sejahtera, sukacita akan memenuhi hati dan kehidupan kita ini. Lakukan terus, kita akan mendapatkan kelegaan. Satu ayat terakhir kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Segenap hati artinya apa? Dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang rela, dengan hati yang senang. Perbuatlah semuanya itu. Dan perbuatan ini kita lakukan dalam konsep pemikiran kita bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kalau kita berbuat membantu pekerjaan Tuhan, perbuatlah dengan segenap hati dan katakan kepada diri kita, aku berbuat ini bukan untuk manusia, tetapi aku berbuat untuk Tuhan. Kalau itu yang ada dalam konsep pemikiran kita, maka kita akan dengan senang hati tanpa bersungut-sungut, tanpa ada di hati kita unek-unek. Ada orang berkata saat ini, ngapain saya membantu pekerjaan Tuhan? Pendetanya sudah kaya. Ini banyak dikatakan orang. Ngapain saya bayar berpuluhan, pendetanya sudah kaya? Tidak demikian. Perbuatlah semua, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau ini kita lakukan, sekali lagi saya katakan, maka kelegaan akan menjadi bagian kita. Kelegaan, sukacita, damai sejahtera, rasa puas akan memenuhi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah perenungan ini menjadi pelajaran bagi kita, supaya ketika kita memiliki hati atau keadaan yang letih, lesu, dan berbeban berat, kita akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih, firman ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.